Pertanda apa ini? Tiba-tiba PKS sebut Formula E merugi ratusan miliar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Suhud Ali Nudin mengungkap Formula E 2023 rugi hingga ratusan miliar. Ia mengatakan pengeluaran ajang ini mencapai 129 miliar rupiah, sementara pendapatan dari ajang tersebut hanya sekitar 25 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Suhud saat mengikuti rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau P2 APBD tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu 26 Juli. Terkait Formula E, dari info yang saya dapat, Formula E sampai rugi. Total pengeluarannya itu, capex-opex-nya sekitar 129 miliar rupiah kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau salah, total pendapatannya cuma 25 miliar rupiah. Rugi sekian ratus miliar, kata Suhud dikutip Kamis 27 Juli. Suhud heran event Formula E bisa merugi, padahal ajang ini dinilainya sudah didukung penuh banyak pihak. Yang meminta penjelasan kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku penyelenggara Formula E. Ini mohon penjelasan kira-kira kenapa? Setahu saya kegiatan ini dapat support penuh dari BUMN, dari pusat, tapi kok bisa tetap rugi? Ujar dia. Kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pertama, Jakpro kan mengumumkan itu untuk, mohon dijelaskan, tambahnya. Menanggapi pernyataan Suhud, Dirut PT Jakpro, Iwan Takwil, hanya merespon singkat. Iwan mengatakan saat ini ajang Formula E sedang diaudit komprehensif. Terkait Formula E sedang dilakukan proses audit, ujar Iwan. Diketahui Formula E 2023 telah digelar pada 3-4 Juni 2023. PT Jakarta Propertindo mengatakan sebanyak 40.000 tiket Formula E ludes terjual. Melihat hal itu, pegiat media sosial Yusuf Dumdum alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dengan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim merugi. Bahkan Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu meraup keuntungan. Masa sih Formula E rugi ratusan miliar? Jangan-jangan PKS salah data, soalnya kata geng sebelah untuk triliunan. Tweet Yusuf dalam akun Twitternya dilansir populis.id Jumat 28 Juli 2023. Jadi mau percaya siapa? Ayo loh, katanya. Bagaimana menurut Anda? Bikin Prabowo akui penculikan aktivis 98. Denny Sregar puji Budiman, hebat cara mancingnya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Sregar mengomentari pengakuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal penculikan aktivis 1998. Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo kepada politikus senior PDI Perjuangan atau PDIP Budiman Sujatmiko saat berkesempatan mewawancarai Prabowo bersama korban penculikan yang selamat lainnya, yaitu Nezar Patria pada tahun 2002. Ya kenapa tidak? Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo, meskipun saya 2002 sudah tanyakan itu. Saya lupa menyampaikannya sekitar 2002 saat saya sama Nezar mewawancara, ujar Budiman dalam program Gaspol di kanal YouTube Kompas.com. Budiman mengungkap bahwa Prabowo mengakui dirinya memang menculik para aktivis. Namun para aktivis yang telah diculiknya telah dia pulangkan ke rumahnya masing-masing. Terkait beberapa aktivis 1998 yang belum kembali hingga saat ini, Prabowo mengaku tidak mengetahui nasib mereka. Menanggapi hal tersebut, Denny memuji cara Budiman membuat Prabowo mengakui perbuatannya. Dia mencurigai Prabowo tidak akan mengakui penculikan itu. Oh, udah ngaku nyulik berarti. Saya kira gak ngaku-ngaku, Budiman emang hebat cara mancingnya, ujar Denny dikutip Suara Liberty dari akun Twitter @DennySregar7 pada Jumat 28 Juli 2023. Seperti diketahui, Prabowo selama bertahun-tahun kerap dikaitkan dengan tragedi penculikan aktivis 1998 yang memprotes kekuasaan Soeharto, di mana saat itu Prabowo merupakan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus. Menanggapi hal tersebut, Prabowo menilai hal semacam itu biasa dalam politik.
karena selalu ada pihak yang berusaha menurunkan popularitas pihak lawannya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana biasa, apalagi demokrasi liberal, lawan harus kita turunkan popularitasnya supaya tidak bisa muncul, ujar Prabowo di kanal YouTube Mata Najwa pada Jumat 30 Juni 2023. Namun Prabowo menganggap isu pelanggaran HAM yang dialamatkan kepadanya merupakan resikonya sebagai mantan prajurit. Saya anggap ini resiko sebagai prajurit. Saya telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat, ujarnya. Sebagaimana diketahui, puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik mengaku kecewa dengan langkah mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko. Pasalnya Budiman seolah memperlihatkan dukungannya untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mewakili para aktivis, Ex-Sekretaris Jenderal PRD Petrus Haryanto mengatakan bahwa mantan Ketua Umum PRD Budiman Sujatmiko telah mengkhianati perjuangan kawan-kawannya. Petrus menjelaskan Budiman lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan aktivis reformasi yang dilakukan tim Mawar Kopassus yang saat itu di bawah tanggung jawab Prabowo. Apa yang dilakukan oleh kawan kami, Budiman Sujatmiko, sungguh langkah yang membuat kami kecewa karena kami menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan sejarah masa lalu, kata Petrus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Petrus menegaskan dirinya mewakili para aktivis tidak terima dengan ucapan Budiman yang menyatakan tidak perlu lagi menggandoli Prabowo dengan masa lalu. Ia menyebut ungkapan Budiman sangat melukai para aktivis 98. Kami hari ini ingin mengembalikan marwah aktivis, di mana sekarang terlihat aktivis tidak ada bedanya dengan politis, bisa menghalalkan segala cara termasuk meniadakan persoalan-persoalan masa lalu, tutur Petrus. Ia menegaskan pihaknya ingin mengembalikan martabat para aktivis, bahwa aktivis, kata dia, masih punya moral dan hati nurani, masih tidak ingin menghalalkan segala cara, dan yang terpenting, kami menolak politik impunitas, ujar dia. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, ada 13 aktivis korban penculikan yang belum kembali hingga kini, termasuk diantaranya para aktivis PRD yakni Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Soyat. Pihaknya menegaskan kasus itu harus diselesaikan. Petrus berpendapat jika kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan, maka kejadian serupa dikhawatirkan terulang. Karena secara historis peristiwa pengulangan atau periodisasi pelanggaran HAM itu tidak terjadi pada satu masa, tapi terus berulang karena tidak pernah diselesaikan oleh bangsa ini, bebar dia. Pada kesempatan itu Petrus juga menegaskan bahwa dirinya menolak hadirnya calon presiden atau capres yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Dia meminta capres yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat untuk mundur, karena kita tidak akan memasuki sebuah masa depan kalau persoalan masa lalu tidak diselesaikan. Bagaimana kita membangun masa depan? Ungkap dia. Bagaimana menurut Anda?